Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya siswa-siswi yang berbahagia pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga semuanya dalam sehat-sehat walafiat adanya. Amin, Kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, siswa-siswi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi satu keberkahan bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum saya melaksanakan pembelajaran lanjutan kita, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Kita ada sebanyak 10 orang. Saya langsung saja. Mudah-mudahan semuanya hadir. Hadir semuanya? Alhamdulillah. Hadir semuanya siswa-siswi? Hadir, Pak. Hadir, Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namanya tak perlu saya sebut. Saya sudah paham. Semoga pada hari ini kita memulai pembelajaran kita untuk meneruskan pelajaran baru kita. Kebetulan pada minggu ini kita sudah mendapat pembelajaran baru kelas 11. Kelas 11 DPIB gambar bangunan. Bagi saudara-saudara kita yang non-muslim, kami persilakan untuk meninggalkan lokal. Bagi yang ingin mendengarkan dipersilakan, dan yang lain-lain silakan untuk melanjutkan mata pelajarannya. Baik siswa-siswi, pada hari ini kita melanjutkan dalam pembelajaran yang berjudul Manusia sebagai Khalifah di muka bumi Allah ini. Dengan demikian, ada dasar daripada hukum-hukum tertentu, yaitu dasarnya pada surah Al-Baqarah ayat 30. Sebelum kita meneruskan mata pelajaran kita mengenai untuk melanjutkan manusia sebagai khalifah, sebagai dasar landasan kita, mari kita buka Al-Quran masing-masing. Coba dibuka semua masing-masing Al-Qurannya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Sama-sama kita baca ya. Sama-sama kita baca, nanti baru kita perbaiki bacaannya melalui untuk pembenaran hukum tajwid. Karena sebelum kita melanjutkan pelajaran kita perlu mempelajari membaca dasarnya dengan baik dan benar. Baik, kita mulai membacanya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Sudah dibuka semuanya? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah. Mari bersama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul Adzim. Baik, itu landasan daripada surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam hal ini tentu
kita diajarkan terlebih dahulu mengenai bacaan-bacaan yang baik dan benar. Kenapa demikian? Karena mempelajari hukum tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Apabila ada di suatu kampung itu tidak bisa menggunakan atau yang mengetahui hukum tajwid, maka berdosalah. Maka yang lebih penting adalah ketika kita membacanya harus menggunakan hukum tajwid. Hukum tajwid itu bagi yang membacanya adalah fardu ain, wajib bagi yang membaca. Kenapa demikian? Karena hukum tajwid itu untuk memperbaiki bacaan dan mengandung arti dan maknanya. Ketika bacaan kita salah, maka maknanya akan salah. Sebagai contoh, kita sering membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu ayat 4, ada yang membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdiknya sedikit saja. Harus kita tekankan di sana. Tapi ada yang membacanya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tadi iya, yang ini dibaca iya. Maka yang kedua ini artinya sudah melenceng karena dia tidak membaca tasdiknya. Yaitu artinya hanya kepadamu ya matahari kami menyembah dan hanya kepadamu matahari yang kami meminta pertolongan. Maka dari itu artinya sedikit saja bacaan kita melenceng, maka artinya juga sudah jauh melenceng. Maka dari itu hukum tajwid itu sangat diperlukan dalam membaca Al-Quran. Siswa-siswi yang berbahagia, dalam hal ini, pada surah yang telah kita bacakan tadi, mari kita sama-sama memperhatikan hukum-hukum yang harus kita jelaskan. Ada yang ingin membacanya? Silakan. Di sini kita akan mempelajari beberapa hukum, yaitu hukum izhar, hukum idgham, hukum ikhfa, dan lain dan sebagainya. Mari kita ulangi lagi bacaan kita tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Coba disimak. Coba diambil kertas kosong, dicatat bagian mana saja yang tidak kalian pahami. Ketika kalian sudah memahami, tolong kalian memberikan komentar kepada saya sehingga kita bisa semuanya untuk memahami dengan mempelajari hukum tajwid ini. Baik, kita ulangi lagi. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di sini ada seperti baca inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa tidak dibaca inni ja'ilun fil ardi khalifah? Karena nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ya. Tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Maka dia dibaca dengan samar-samar. Tidak lagi dibaca ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, apa arti ikhfa? Arti ikhfa menyembunyikan dengan berdengung sehingga suara kita kedengaran samar-samar. Samar-samar akan mengarah kepada huruf tersebut. Seperti huruf fa, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa seperti tadi yang telah kita baca tadi, inni ja'ilu, ilunya itu ya ke arah huruf fa, ilu fi, ya, seperti itu. Dan selanjutnya, qalu ataj'alu fiha. Ya, qalu ataj'alu fiha. Di situ ada namanya hukum qalqalah. Qalqalah sugro. Qalqalah itu terbagi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kita bahasa Indonesia kan
Qalqalah kubro adalah qalqalah besar, qalqalah sugro adalah qalqalah kecil dalam bahasa Indonesianya. Di manakah letaknya qalqalah sugro itu? Yaitu di tengah-tengah kalimat bertanda sukun atau bertanda mati. Dia dibaca sedikit. Apa arti qalqalah itu? Memantulkan suara berbalik. Seperti tadi tidak boleh dibaca. Kalau dibaca qalu ataj'alu, harus dibaca qalu ataj'alu. Tidak juga boleh dibaca qalu ataj'alu. Tidak boleh karena dia hukum qalqalah sugro. Maka sedikit menempel dan memantulkan. Qalu ataj'alu fiha. Seperti itu, ya. Berapakah huruf qalqalah itu? Huruf qalqalah itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang paham? Coba. Siswa siswi? Ada 5, Pak. Ada 5. Ya, sangat pinter ini, udah paham nih. Mungkin udah belajar di luar juga ya, sama ustadz-ustadz yang lain. Ada 5 apa-apa saja itu? Kaf, ba, jim, dal. Ya, ada 5. Terbalik-balik pun tidak apa. Kalau dalam buku Iqra itu namanya baju di toko. Kalau kita di pesantren namanya kutubu jadin, ya. Seperti itu. Apapun hurufnya tetap 5 itu. Dibalik-balik pun tetap 5, ya. Tapi dia terbagi 2, ya. Ataj'alu fiha mai. Di sini ada mai, itu hukumnya apa? Hukumnya idgham bi gunnah. Beda dengan idgham bila gunnah. Idgham terbagi 2. Apa arti idgham? Arti idgham itu adalah memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf idgham tersebut. Dan idgham terbagi 2, yaitu idgham bila gunnah. Apa arti idgham bila gunnah? Arti idgham bila gunnah itu adalah, ya, idgham artinya memasukkan, la artinya tidak, gunnah artinya dengung. Jadi memasukkan dengan tidak berdengung. Tidak berdengung, Ya, Pak. maka itu dibaca. Kalau ini tadi fiha may yuksidu fiha, itu adalah idgham bi gunnah. Bi gunnah dengan bila gunnah berbeda ya, siswa siswi yang berbahagia. Kalau bi gunnah ini dia memasukkan, idgham memasukkan dengan berdengung, ya. Bi gunnah. Seperti ini. Ada orang kadang-kala membacanya secepat mungkin, tidak bisa. Walau secepat apapun dia harus memperhatikan hukum tajwidnya. Dia harus sesuai dengan tajwid yang telah dibacanya. Seperti tadi, misalnya ada orang baca cepat ya, seperti gini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Memang benar, ya, dia cepat. Memang benar dia telah membaca idgham, tapi kurang gunnahnya. Seharusnya dia harus membaca jelas. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ada gunnahnya di sana. Baik siswa-siswi, kita teruskan lagi, ya. May yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kira-kira ada yang bertanya? Siswa-siswi, ada yang bertanya dalam kita membaca surah Al-Baqarah ayat 30 tadi? Kira-kira Tidak, apa? Pak. Kita tidak belajar mat ini, kita belajar hukum saja. Mat itu termasuk hukum juga, tapi mat itu yang kita tahu. Mat itu apa artinya? Memanjangkan bacaan, memanjangkan suara. Mat terbagi berapa? Itu nanti akan kita teruskan kepada pelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita meneruskan mata pelajaran kita ataupun ke puncak pelajaran kita mengenai khalifah di muka bumi ini, kita mempelajari dulu bacaan yang baik dan benar. Baik, siswa-siswi, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi kita bisa memahaminya dan bisa mempraktekkannya. Semoga kita bisa mengulang-ulanginya di rumah. Andai kata kalau kurang paham, boleh menjapri saya, ataupun nanti kita sama-sama video call, tanya sambil mengaji, kita belajar jarak jauh. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivi ada baca WA, Bu Vivi? Bu Vivi jadi observer ya. Tadi lupa Ya, disampaikan. Bu. Iya, Bu. Silakan Bu Vivi. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya sebagai observer akan mengomentari sedikit tentang penampilan dari Bapak Sudianto. Sebelumnya, mungkin penampilan Pak Sudianto kita sesuai dengan kondisi yang perlu koreksi. Cuman satu, Bapak tidak punya PPT yang mau ditayangkan. Jadi Ya. untuk kedepannya Bapak boleh menggunakan PPT supaya siswa yang mendengar dan yang melihat itu akan lebih paham. Karena tadi dalam pembacaan surat, jadi kalau kita ada PPT, siswa akan lebih paham lagi. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Vivi. Nah, selanjutnya Ibu Eli atau saya yang mengomentari dulu, Bu Eli? Bu Yen dulu lah. Ibu dulu. Sudianto, Ya, saya Bu. lihat Bapak hari ini itu lumayan sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah, Bu. Nah, melihat Bapak belajar hari ini sama seperti saya melihat video pembelajaran Bapak yang kemarin, ya. Nah, jadi bagi saya yang tidak paham dengan materinya, saya sebenarnya butuh alat peraga Bapak, ya. Nah, tadi itu kan ada ayat-ayat yang diungkapkan, jadi akan lebih gampang di siswanya mengikuti pembelajaran Bapak dengan adanya ayat tersebut. Kalau tidak bisa pakai PPT, Bapak bisa buat di kertas koran yang ukurannya lebih besar. Nah, sehingga kelihatan. Atau jika siswa Bapak di sekolah nanti ya pada saat misalnya memiliki buku pegangan, boleh disuruh siswanya itu melihat suratnya itu di halaman berapa. Nah, jadi kalau saya melihat Bapak sekarang itu seperti saya sedang duduk di masjid gitu, Pak. Ya, seperti mengajar dalam kelas. Kenapa? Karena interaksinya masih satu arah. Nah, Anda mengajak siswa tapi sedikit sekali. Ya, nah, Bapak saya Mendadak, Bu. saya tahu mendadak. Sayangnya Bapak nggak hadir kemarin, nggak hadir juga teaching dengan teman-teman Bapak sekelas. Kalau Bapak masuk tadi itu mungkin Bapak akan lebih siap lagi untuk tampil sore ini karena tahu seperti ini mengajar. Mungkin bukan berarti ibu-ibu yang teman Bapak ini adalah guru SD mereka harus seperti itu, tidak, karena di jenjang pendidikan manapun Mbak ya mengajarnya harus dua arah ya, Pak, apalagi kurikulum merdeka. Jika dilihat RPP Bapak, saya di RPP bagus Pak dibandingkan penampilan Bapak karena di situ ada arahan-arahan yang dilakukan oleh guru, tidak hanya sekedar berceramah saja gitu. Nah, terus untuk kegiatan membuka masih ada kurangnya, contoh persepsi tidak ada, penyampaian tidak ada, bagi untuk juga banyak kurangnya, kesimpulan tidak ada, apalagi asesmen, penilaian ataupun refleksi. Nah, jadi kesimpulan tidak ada, Pak. Nah, untuk yang materi saya serahkan ke Bu Eli. Itu saja. Terima kasih, Bu Yen. Assalamualaikum Pak Sudianto. Sehat ya? Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Ibu. Oh, kami sudah berapa kali nih jumpa selalu tetap, tapi dengan Bapak baru kali ini. Ya, sehingga teman-teman yang harusnya katanya istirahat, ayolah demi Pak Sudianto kita luangkan waktu lagi gitu. Di luar jam yang sebenarnya. Ini dibayar nih lemburnya Bu Yen, Pak. Ya, Bu. Baik Pak, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Pipi, sudah dikomentari sama Bu Yen, saya juga mengomentari seperti itu.
Bapak sudah lihat Pak jenis penilaian dari peer teaching ini Pak? Belum Bu. Belum. Jadi di dalam penilaian peer teaching ini Pak ada beberapa item. Nah, yang terlepas itemnya itu adalah dari pembukaan, inti dan penutup. Itu yang harus Bapak ketahui. Jadi di intinya itu ada dua poin yang dinilai di sana Pak. Jadi nanti supaya Bapak nilainya lebih baik lagi, Bapak buka atau di print yang item penilaian peer teaching ini ada dia. Nah penutupannya pembukanya disesuai dengan itu Pak. Ya sebagai yang bilang tadi, persepsinya belum ada. Bapak cuma menanyakan tentang kehadiran anak, menghubungkan dengan pembelajaran yang sebelumnya kan belum ada. Itu di pendahuluannya Pak, pendahuluannya masih kurang gitu. Lalu yang kedua di inti. Di inti ini Bapak menjelaskan ya kalau tujuan pembelajarannya secara umum sudah gitu. Namun tadi kan isi dari tujuan pembelajaran Bapak itu membaca atau mengenal Quran dengan tajwid yang benar dan lancar. Iya. Biar lebih jelas lagi suratnya surat apa gitu. Dalam apa RPP Bapak kan tidak ada itu suratnya. Nah, jadi dijelaskan gitu kan, pokoknya surat apa, Al-Baqarah ayat berapa. Gitu. Iya. Itu disampaikan di dalam inti gitu Pak. Jadi inti itu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah untuk apa yang akan Bapak berikan pada hari ataupun pada pembelajaran hari tersebut. Nah, di akhir ada penutup. Di penutup ini kan ada kesimpulan. Benar kata Bu Dian tadi, tidak ada kesimpulannya, juga tidak ada asesmen atau penugasannya gitu. Atau mungkin karena Bapak guru SMA kali atau SMK sehingga seperti itu metode mengajarnya. Kami semua kan guru SD nih, guru min. Jadi mungkin memang Bapak bilang tergesa-gesa atau bagaimananya, tapi alhamdulillah udah bisa gabung karena ini adalah momen juga udah sebagian dan ini udah kalau di Lokakarya ini yang terakhirnya ini ya Pak. Iya. Nah, jadi Bapak lihat-lihatlah itu nanti kalau toh diberikan contoh seperti teman-teman yang sebelumnya, Bapak tidak tampil gitu. Jadi nggak bisa juga kami memberikan bagaimana sih contohnya yang baik itu. Nah, itu aja mungkin Pak Sudianto. Lalu maaf nih melenceng sedikit ya Pak. LMS tugas 1 Bapak itu sebenarnya Bapak kemarin kan belum ngirim ke LMS.